Jumat pagi ini. Kami doakan semoga senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah, diberkahkan umurnya, diistiqomahkan sampai akhir hayatnya. Insyaallah kelak dipanggil dalam keadaan yang paling terbaik, husnul khatimah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan. Tak lupa kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di materi berapa yang sudah lama sekali ya, kita telah membahas tentang yaitu karakteristik Islam berkemajuan. Yang kemarin apa Bapak Ibu? Lupa ya. Yaitu kembali ar-ruju' ilal Quran was sunnah ya. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu, sebelumnya kita telah memaparkan bagaimana kemudian dahsyatnya Al-Quran ya. Kemudian luar biasanya kalau kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan bahkan membacanya, insya Allah mendapatkan syafaat di hari kelak nanti. Dan tentunya bila mana kita juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Bahwasanya kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah. Kemarin ini review sebentar Pak. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Ternyata ada orang-orang yang enggan masuk surga. Qala, kemudian Bapak Ibu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk dalam surga? Kemudian dijelaskan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat dan ikut denganku, kata Nabi, dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat atau tidak taat kepadaku, maka ia adalah orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah di karakteristik yang ketiga ini, tapi sebelum masuk ke sana kita harus mengetahui dulu ya tentang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hadis Bapak Ibu? Ya betul ya, Masya Allah ya. Hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan beliau, perbuatannya, takrirnya, atau sifatnya. Bahkan sahabat melakukan sesuatu terus Nabi diam, itu kemudian hadis ya, yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Karena hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain daripada Al-Quranul Karim, ijma' dan qiyas selanjutnya. Karenanya kita kadang ya harus tahu ya, kadang ada yang namanya sanad, ada namanya athar, ada namanya takrir ya, ada namanya matan. Tapi setidaknya kita sudah tahu bahwasanya hadis itu apa tadi Pak? Perkataan, perbuatan, bahkan Bapak Ibu takrir atau sifat yang ada pada Rasulullah, apa yang datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belajar ini nanti belajarnya sendiri Pak ya, sampai nanti dikategorikan hadisnya palsu, sanadnya nanti tidak tersambung dan lain sebagainya ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, pembahasan kita ciri dari karakteristik Islam berkemajuan adalah yaitu mengedepankan wasatiyah. Apa itu? Wasatiyah. Ya.
Wasatiyah itu adalah pertengahan, tengah-tengah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, tengah-tengah. Bukan berarti maksudnya kita di tengah-tengah ya. Agar Rasul ya, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perlihatkan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang tentunya berbasis masyarakat, mengusung gagasan, kalau dalam bahasanya moderasi beragama dengan konsekuensi tidak akan berasa di posisi kanan atau di posisi kiri. Karenanya Muhammadiyah itu mendorong apa Pak? Dalam berislam, karena Indonesia negara Pak majemuk dengan segala keberagamannya. Karena konsep wasatiyah ini diambil dikembangkan dari ekspresi kata ummatan tadi. Apa? Ummatan wasat. Ya. Ummatan wasatan. Ya. Umat pertengahan. Yang digambarkan dalam Al-Quran tadi surah apa Pak? Al-Baqarah ayat 143. Insyaallah jamaahnya tahu semua ya. Awal dan nunduknya kena gempa tadi malam. Kena gempa dari langsung. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kita lihat bagaimana prinsip Islam wasatiyah ya. Yang pertama ya, itu tawassut ya, mengambil jalan tengah. Sama dari wasatun ya. Wastun apa teman-teman tadi? Tengah. Maka dia mengambil jalan tengah tawassut. Pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat, berlebih-lebihan dalam beragama, dan tidak tafrid, mengurangi ajaran agama. Jadi tengah-tengah itu bukan berarti mengurangi, dan bukan berarti Bapak Ibu berlebih-lebihan. Nah, kita nggak menolak yang tengah-tengah saja gitu. Kemudian ada yang disebut dengan tawazun. Apa itu? Seimbang. Wazan Pak. Wazan kalau wazan untuk masak ya. Wazan seimbang sih ya. Nah, harus seimbang tuh Pak. Mirip bisa kan? Nah, ya. Yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang. Makanya kemudian ya Yaumul Mizan ada ya? Pernah nggak? Barusan ya, yaitu ya kan besok amalan kita ditimbang. Dan keadaan itu kan kalau diibaratkan seperti apa? Neraca atau timbangan yang harus sama kan? Bahkan pengadilan pun logonya apa? Ini cuma saya doang. Oh iya. Apa tadi Pak saya bahkan pengadilan pun coba kita perhatikan Pak. Logonya itu timbangan kan gitu. Sehingga Bapak Ibu yang belajar sebenarnya seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat. Ini orang Muhammadiyah itu tentu tidak melupakan yang namanya kehidupan dunia. Maksudnya tidak melupakan, mengambil dari bagian dunia, tentu kehidupan akhirat harus lebih utama kan gitu Pak. Tapi kan ada orang-orang yang mohon maaf Pak, Bu, meninggalkan kehidupan dunia. Di bawah ini Pak. Mata ini. Ini memang Pak. Orang sedih.
Artinya apa, Pak? Nah, jadi pertengahan kan. Bahkan itu jelas dalam ayat itu ada, Pak. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa ambil bagian di dunia. Jadi bukan berarti memang Pak kita ingin mengejar akhirat, tapi jangan lupa ambil bagian di dunia. Yang ketiga, at-tasam, apa itu? Toleran. Yaitu mengakui dan menghormati perbedaan. Biasa. Itu. Bukan berarti perbedaan itu menjadi permusuhan. Coba Pak, kami kalau perhatikan Muhammad itu semua diundang. Iya loh Pak. Ada ustaz, pokoknya punya ilmu diundang Pak. Kadang mau dari mana aja kan gitu kadang-kadang. Kalau kadang ada yang intervensi juga kadang-kadang. Oh Jokowi kan gitu Pak. Tapi kalau kita perhatikan di masjid-masjid kita di Masjid Muhammad itu Pak, Masya Allah luar biasa. Walaupun akhir-akhir ini ya agak banyak ya sedikit gesekan-gesekan namanya itu sebutnya. Tapi kalau kalian perhatikan ya kadang undang mau Gus juga diundang, mau dari mana juga diundang. Iya Pak. Jadi toleran yang Muhammad itu luar biasa Pak. Nah kalau dianggap bagus punya ilmu, bukan kemudian background ya, tapi ilmunya kan begitu Pak. Tapi ya tetap ya dipilih juga kan gitu Pak. Tidak sembarangan. Artinya tidak hanya dari kalangan sendiri saja. Kemudian Bapak Ibu ada yang disebut dengan lurus dan tegas. Ya. Tidak, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Makanya Pak sebenarnya kalau kita mau lihat ada lagi perkataan mahfuzat itu kulli maqamin maqalin, di setiap tempat itu ada perkataannya dan di setiap perkataan ada tempatnya. Ini bagus nih kalau kita terapkan. Setiap tempat ada perkataan dan setiap perkataan ada tempatnya. Pinter menyesuaikan diri. Ini kadang-kadang kita yang tidak bisa menyesuaikan diri di depan umum kan gitu Pak. Banyak orang kadang itu namanya bukan nasihatin Pak. Itu namanya mempermalukan. Gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut musawah, apa itu? Tidak bersikap diskriminatif ya. Pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, asal usul seseorang. Memang kita dalam agama tidak boleh Pak merendahkan suatu kaum, tidak boleh. Orang Batak, apa yang terbenak di pikiran Bapak ini? Baik. Ngambil ini ya Pak ya. Orang Medan, orang Medan. Ngambil pagar ya kan, yang biasa muncul itu ya. Ngangkat pagar tetangganya. Sehingga orang menganggap, nah ini orang Medan ini kayaknya emang suka makan besi gitu Pak ya. Zat besi padahal maksudnya. Nah, apa yang terpatri Pak ketika kita sebutkan ini? Nah, orang Muhammadiyah seharusnya tidak melihat dari ini tadi. Tetap Pak yang dilihat adalah manusianya. Kan begitu? Manusianya. Cuma kadang-kadang kita langsung terstereotip ya maksudnya Pak. Kalau orang ini mesti begini nih, orang ini mesti begitu tuh. Padahal belum tentu. Makanya kita tidak boleh merendahkan satu kaum dan menganggap diri kita lebih baik. Bisa jadi yang kita olok-olok itu bahkan lebih baik daripada kita. Gitu Pak. Betul. Pokoknya iya ya. Diam semua ya teman. Kemudian selanjutnya Pak ada yang disebut dengan syura. Apa itu? Bermusyawarah. Yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan. Ingat Pak, menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Cuma ya inilah makanya Masya Allah kadang ada yang guyon sama orang Muhammadiyah. Muhammadiyah ini pokok rapat. Kadang kita kan butuh cepat gitu Pak ya. Saya dirapat kasih. Ya tapi ada manfaatnya luar biasa kalau mendapatkan itu.
Satu, mengambil keputusan tidak tergesa-gesa, kan gitu Pak. Yang kedua, banyak kemudian yang memberi masukan. Yang ketiga, kalau salah nggak satu orang bareng-bareng kan gitu ya. Enggak. Ini nggak masuk Pak ya. Ini masukan. Kemudian yang keempat, yang kurang sekarang Pak. 7 ya. Ngetes doang saya ya. Yaitu Islam reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umat. Ya, jadi memang kalau kita lihat Bapak nanti baca lagi itu najis itu bahkan kayak zakat fitrah itu, ya, saya lupa nomor berapa itu kemudian poinnya. Nggak harus dikeluarkan pada saat itu semua Pak, sebelum tadi hari besok nih. Kalau biasanya kan kita Pak memang begitu juga ya, fikihnya kebanyakan kan apa ya. Besok Idul Fitri, semua zakat ini kan harus sudah tersalurkan. Nah, di legis itu ada kemudian boleh setelah itu pun boleh. Daripada nanti diserahkan kemaslahatannya lebih luas gitu loh Pak. Ini masih ada kan orang Pak, nggak hanya saat itu doang susahnya gitu loh maksudnya. Jadi ya, beristihad kan gitu maksudnya. Beristihad. Yang kedelapan, tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan, ya, sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Hal baru ini tujuannya semua Pak, ingat Pak, kemaslahatan. Jadi terbuka, bukan yang tertutup, bukan yang sempit. Kadang-kadang kita tahu Pak, kadang kita dengar, wis ket biyen ngono kok. Nah, ini kadang-kadang kita ini, ket biyen ngono kok itu yo ngomong baru kuliah yang UIN SIG wis sok-sokan. Nah, kadang-kadang kan gitu. Iya, dan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Baru setahun di Bunau, sosok buat gebrakan. Nah, padahal gebrakannya bagus kan gitu Pak. Nah, tapi karena memang pemikirannya yang sempit kan gitu, orang gelem diajak maju sesuai dengan Muhammadiyah berkemajuan. Masya Allah ya. Pada yang maju ya, kalau saya pegang perutnya dalam kemajuan ya, luar biasa ya. Jadi wasatiyah dalam sosial, lagi wasatiyah dalam sosial, berarti dalam berkehidupan bermasyarakat, tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan dan luas dalam sikap. Ya kita buatnya dengan prinsip kita Pak, tapi mohon maaf nggak langsung kayak ujuk-ujuk kamu kan gitu loh. Nah, itu bukan ciri orang Muhammadiyah kan gitu. Kafir ente, neraka ente, nah kan gitu. Menghargai perbedaan pandangan atau pendapat. Nah, kecenderungan kita itu Pak, mohon maaf, kesulitan apa? Menghargai perbedaan. Wis pendapatku sing paling apik, wis. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Bahkan besok mau puasa, mesti itu lagi ramainya. Udah gitu terus Pak. Puasa, Lebaran, kok ya iso terus ngulang loh. Terus. Padahal itu ya sudah dari kita menjadikan kita lahir kan gitu maksud saya Pak ya. Nah itu harus terus tuh. Apalagi yang misalnya ramai lagi di Indonesia Pak. Mau Natal tuh, ramai lagi. Ucapin Natal, nggak ucapin Natal, ramai lagi. Kan itu terus Pak, siklusnya gitu loh maksud saya Pak. Nah, terus Lebaran, Muhammadiyah Muhammad, itu gimana? Bahkan sampai ada dulu yang mau membunuh orang Muhammadiyah. Padahal dia kerja di BRIN, apa namanya? Iya, BRIN. Saya juga lupa. Bapak tahu nggak itu? Enggak ya? Jadi dia sampai itu gara-gara Muhammadiyah duluan Pak. Ini orang Muhammadiyah gimana? Mau dibunuh orang Muhammadiyah kayak begitu. Yang ketiga, menolak pengkafiran terhadap sesama Muslim. Kafir ente, gitu ya. Neraka ente. Menolak pengkafiran terhadap sesama Muslim. Kemudian memajukan dan menggembirakan masyarakat. Makanya selalu kadang-kadang kalau tema kajian umat itu apa?
berkemajuan, menggembirakan dan berkemajuan. Pokoknya gembira, senang beragama, kan gitu Pak. Bukan yang tambah umat. Yang kelima, memahami realitas dan prioritas. Yang keenam, menghindari fanatisme berlebihan terhadap kelompok, tokoh atau paham keagamaan tertentu. Kan itu. Kita menghindari itu. Sehingga nanti kadang-kadang kita gulu jadinya. Apa gulu? Berlebih-lebihan. Bahkan nanti sampai pada tahapan yang paling dahsyat lagi apa? Taklid buta. Apa itu taklid? Ikut. Ngikut buta. Jadi kan misalnya udah Ustaz Koma, toko manut, betul nih. Udah, toko manut ini kenapa begini? Udah toko manut, nggak kuat kok. Nah, ada gitu. Jadi kalau ini harusnya dia menghindari fanatisme, ya kita tetap menghargai, menghormati Pak, tapi tidak berlebihan. Masya Allah, ya luar biasa ya. Jadi ini, udah masih jam 7 Pak ya, ya. Jadi memang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah makanya kita fanatisme berlebihan itu tidak baik. Ya. Mesti nanti memunculkan ya, yang namanya tadi ya, namanya sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Sesuatu yang berlebihan. Ya kita tetap menghargai orang tua, iya Pak. Kita menghormati orang tua. Kita sopan, iya. Tapi tidak sampai kemudian ya sampai berlebih-lebihannya. Sebagaimana yang kita banyak lihat di media sosial. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya memudahkan pelaksanaan dalam ajaran agama. Ya. Tapi dalam artian ya bukan kita anggapnya simple saja kan gitu ya. Tapi ya, memudahkan. Makanya di antara niat saja kalau Muhammadiyah niatnya cukup dalam haji. Jangan wudu masih nama itu Pak, nama itu wudu'a rofil hadatil aswar lillahi ta'ala. Atau bismillah, atau jangan langsung aja nih. Nah, karena memang ya itu nggak ada masalah Pak ya, itu kan nggak masalah selesai kan. Tapi kan kalau kita lihat Muhammadiyah lebih memilih ya, niat itu dalam hati saja dan cukup tadi dengan membaca basmalah bismillah. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa harus Islam wasatiyah tadi? Ya, karena pertama membawa misi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, saya punya buku 100 tahun pasca perang salib. Kenapa pada masa itu umat Islam mengalami kemunduran yang begitu dahsyat? Yang pertama memang satu karena fanatisme buta terhadap mazhab. Menganggap mazhabnya paling baik, paling benar. Mazhab paling baik, mazhab paling benar. Sehingga yang lain salah. Bahkan mohon maaf sudah mempertuhankan tokoh pada tahapan itu. Maksud kami adalah tokohnya yang paling diikuti. Sampai kadang-kadang syariat itu dilanggar. Jadi kalau udah berbeda mesti musuh. Dan agak-agaknya sekarang juga demikian. Dan mohon maaf kita ini kadang sering terbawa suasana. Saya itu kadang ngikutin Facebook, kadang ngikutin apa, banyak orang yang grup-grupnya kan gitu ya. Kadang-kadang yang punya grup ini Pak, jangan-jangan yang sukanya memecah belah gitu loh maksudnya. Kadang yang diposting itu kan nggak sesuai konteks. Cuma kan orang sukanya padu kan gitu, berantem kan gitu. Maka kalau dikatakan tangan itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, tangan itu bisa bicara, sekarang tangan bisa bicara benar Pak. Lewat apa? Ketika itu benar. Kemudian yang kedua merupakan karakter Islam yang sebenarnya. Ya masa kita sama Muslim mengkafir-kafirkan yang lainnya. Yang ketiga selaras dengan tatanan kenegaraan yaitu NKRI. Yang keempat untuk menetralisir intoleransi dan radikalisme. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sejak awal berdirinya
Muhammadiyah telah menjadikan dirinya sebagai bagian yang terpenting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalam proses kelahirannya dilandasi oleh keprihatinan terhadap kondisi bangsa Indonesia dan umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan, ya. Tidak berpendidikan, kualitas SDM yang sangat rendah. Bapak Ibu masih ingat nggak film Sang Pencerah itu yang ada diceritakan Kiai datang dari Magelang itu? Dan nonton kan? Kiai datang dari Magelang kan? Terus marah-marah gara-gara pakai meja, pakai kursi kan begitu. Ini belum Belanda gitulah, kafir kan gitu kalau nggak salah saya itu redaksinya ya. Marah-marah, tapi cerdasnya Gajah Mada panjenengan dan sopan Bapak, masya Allah, ini yang harus kita ini, yang kita teladani juga dan menyampaikan masih sopan, bukan yang wow berantem kan gitu kan orang. Tapi ini udah maaf, santun, sopan, tidak menggebu-gebu. Jadi kami melihatnya di situ Pak, poinnya itu maksudnya semuanya sebenarnya poin Pak ya. Cuma yang tidak kalah penting nih, kita sudah dijelek-jelekkan, sudah diinikan, tapi masih dengan tutur kata yang santun, lisan yang masih terjaga. Ini sulit Pak. Kita mau kalau dimarahin, marahin balik kan saya gitu kan. Apa berantem? Itu ngomong kan gitu kan. Tapi masya Allah beliau bahkan jenengan kesini naik apa? Jalan kaki atau naik kendaraan. Kalau dulu apa namanya itu delman ya. Pokoknya tahu saya namanya itu Pak ya. Yang penting bukan jalan kaki, yo masuk jalan kaki, itulah bahasanya. Ya wis, dia tanya kan, itu delman buatan siapa? Akhirnya yang marah bukan Gajah Mada, kiainya pun akhirnya tambah marah ngajak begini. Wis, ayo mau. Artinya apa Pak? Masya Allah, luar biasa hikmahnya dari kan dimaksudkan. Tidak kemudian menggebu-gebu, tapi tetap dalam kesantunan. Kemudian masya Allah dengan luar biasa itu berdasarkan latar belakang di atas, selain mengamalkan ajaran akidah, akhlak dan ibadah, Muhammadiyah juga memfokuskan gerakan dalam perumusan muamalah duniawinya dalam sosial, budaya, ekonomi dan politik. Masya Allah, luar biasa. Sehingga kita lihat, ya, jadilah berapa universitas Pak? 172. Ya. Sekarang banyak lagi yang merger. Bahkan kemarin terakhir yang di Lampung, tahu nggak Pak? Nggak tahu ya, sudah ada ya. Dan selanjutnya, itu ada kampus di Lampung dan ada dipakai itu dihibahkan ke Muhammadiyah Pak. Ada, kalau udah percaya gitu kan. Bahkan kemarin yang KDM itu, tahu KDM Pak? Nah, kalau KDM tahu Bang, bilang tuh ya, tahu lah gitu ya. Ini memang beliau luar biasa ya. Ya alhamdulillah kalau kita lihat positifnya kan di postingannya positif semua kan gitu Pak ya. Kan itu poinnya yang kita lihat kan di fotonya di belakangnya. Tapi ya positif kan gitu kan. Nah, kita lihat bahkan menawarkan apa kemarin Pak? Menawarkan Masjid Al-Jakbar untuk dikelola Muhammadiyah. Tapi ayahanda Prof. Haidar Nasir, ini punya umat biar dikelola umat bareng-bareng. Masya Allah luar biasa. Karenanya Muhammadiyah selalu konsisten dengan memberi manfaat kepada umat. Hanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini tadi menjadi umat yang apa? Wasatiyah, ya, pertengahan. Tapi tetap punya prinsip, gitu loh maksud saya. Artinya apa? Tidak menggebu-gebu, tidak mudah menyalahkan, mengedepankan tadi musyawarah di antara yang kami sebutkan tadi Pak, 8 tadi Pak. Atau yang dalam sosial tadi ada berapa Pak? Yang sosial tadi ada 7. Pertama apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tegas dalam pendirian. Kedua, menghargai perbedaan. Oh, kita jelas kok ayatnya kan sudah ada Pak. Kita ini memang diciptakan bersuku-suku, berbangsa. Kemudian menolak pengkafiran. Orang Muhammadiyah berarti bukan orang yang mengkafirkan. Kan gitu. Mohon maaf Pak.
kita memang meyakini di luar dari agama kita kafir. Betul betul. Iya. Sebutannya memang begitu. Mereka menyebut kita apa Pak? Domba yang tersesat. Marah nggak jangan? Wih, ada domba nih tersesat nih domba. Kan begitu ya. Nah, nggak ada masalah. Ya. Tapi kemudian kita meyakini kafir. Tapi mohon maaf, bukan berarti mereka kafir, kita pun menganggap mereka rendah gitu loh Pak. Wah ini mesti bisa neraka ini misalnya. Kan gitu. Tapi kita menganggapnya apa? Hari ini memang dia kafir. Tapi mungkin sebulan lagi dia dapat hidayah. Masuk dia dalam Islam. Beribadah dia. Salatnya, sedekahnya, jangan-jangan lebih baik dibanding saya. Akhirnya besok di hisab ternyata ibadah saya selama ini karena dia. Jangan-jangan dia lebih baik daripada saya. Masya Allah. Maksud kami adalah bahkan sama orang kafir pun nggak pernah menganggap diri kita ini lebih baik, lebih sempurna. Nah, kan gitu. Agar apa? Kita ini selalu menjadi lebih baik. Yang kemudian keempat, memajukan dan menggembirakan masyarakat. Masyarakat jangan dibodoh-bodohi. Karena ada Pak gua sampai Mekah, tahu nggak? Ada gua katanya bisa sampai Mekah. Nggak tahu ya? Tahu ya? Jangan. Bahkan kata teman kami yang pernah ke sana, teman kami yang beri kesaksian, pernah kesana, ngapain kamu kesana? Mau ke Mekah saya kan? Jadi ada batu di atas itu kalau dilingkarkan ke kepala atau kemana saya lupa Pak. Dimasukkan ke kepala gini, pas Bisa sana. bisa, saya lupa ini bisa apa kan? Pokoknya ada lagi tambahannya. Bisa masuk gitu. Saya kalau nggak salah, pokoknya ada ceritanya nih. Yang kedua, bahkan Pak, ya kenapa kita bilang masyarakat kita ini masih perlu kita majukan dan kita edukasi, mohon maaf. Ada keran air pecah. Ini benar ini ceritanya. Ini bukan keran air, malah saya kasih tahu keran air. Ada air tiba-tiba menyembur, jernih. Orang datang berduyun-duyun Pak. Wah ini air ini masya Allah. Ternyata tahu air apa? Air pam yang pecah. Coba bayangkan. Coba Pak bayangkan. Artinya apa? Ini masyarakat kita memang betul-betul masih butuh diedukasi. Masih banyak orang yang sakit dan orang yang buat dokter. Tapi mana